Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Amanita Putri Firdaus. Nah, nama aku tuh Naisha Fitrianti. Kami dari kelompok 2 kelas 10 KL1 yang mendapat makanan sayur babanci nih. Nah, jadi hari ini juga kita juga membuat sayur babancinya langsung nih. Nah, kayaknya sayur babanci tuh masih asing banget gak sih? Nah, bener banget tuh. Telinga orang-orang gitu. Iya, bahkan aku udah analisis, aku tanya-tanya juga beberapa orang, bahkan orang Betawi yang asli pun dia juga kadang ada beberapa yang nggak tahu. Iya, bener tuh, bener banget. Terus kalau yang kamu tahu apa sih nih sayur babanci itu? Kalau yang menurut aku itu ya sejarahnya dulunya tuh babanci itu dia itu katanya sayurnya kesukaannya para waria, makanya ada babanci. Itu tuh katanya dulu banci. Oh. Ya, jadi dulu tuh sayur babanci ini sering banget disebut sama yang namanya sayur banci. Nah, kalau yang aku tahu sih ya, konon katanya nama babanci ini tuh sebelumnya adalah dari kata baba dan cici. Itu tuh dia dari zaman peranakan Betawi Tionghoa. Jadi dia tuh udah ada dari zaman peranakan Betawi Tionghoa nih, gitu. Terus kayaknya kita liatin bahan-bahannya dulu nggak sih? Karena banyak banget kan rempah-rempahnya. Bahkan di sini tuh sayur babanci ini bumbu dan rempahnya tuh beda dari yang lain. Betul. Nah, kayaknya pada penasaran kan? Nah, yuk kita cek. Nah, di sini ada serai, daun salam, gula merah, bawang putih, bawang merah. Di sini juga ada daging. Ini bahan utama ya? Iya, bahan utama itu daging. Nah, terus di sini ada cabai merah, cabai rawit sama cabai keriting. Nah, ini juga cabai merah besar. Ya. Nah, di sini terus ada kemiri. Di sini ada kemiri. Terus di sini ada jahe. Di sini ada kunyit. Di sini ada ketumbar. Nah, di sini itu ada 3 rempah yang udah jarang banget kita ketemuin. Itu ada botor, ada kedaung, terus ada jinten, terus ada tai angin juga atau kayu angin. Ini udah kita halusin ya teman-teman. Karena kalau belum dihalusin, ini lumayan susah ngalusinnya. Jadi kita udah halusin duluan biar nanti tinggal masuk ke campuran-campuran sayurannya nih. Oke, jadi tadi teman-teman udah lihat kan bahan-bahannya. Oh ya, di luar itu juga ada santan kelapa, kelapa parut yang udah disangrai, sama buah kelapa muda nih yang bakal nanti jadi isinya. Nah, yang dipakai itu bagian dagingnya ya. Karena itu salah satu ciri khasnya juga ternyata teman-teman. Tapi di sini kebetulan belum kita taruh, jadi nanti mungkin bakalan kita kasih gambaran aja. Nah, yaudah kita bakal ke step pembuatannya aja ya teman-teman. Pasti penasaran kan? Yuk ikutin. Nah teman-teman, jadi ini adalah proses penghalusan 3 bumbu rempah yang udah langka, yaitu kayu angin, terus botor, dan juga kedaung. Ini dilihat dari prosesnya emang lumayan susah halusnya, makanya prosesnya lumayan lama juga untuk menumbuk ini dan memerlukan tenaga yang terbilang lumayan sih ya, lumayan capek. Untuk bumbu keras seperti ini juga tidak disarankan untuk memakai chopper atau blender, apalagi dengan porsinya sedikit karena dia tidak akan halus. Jadi lebih baik menggunakan cobek dengan teknik menumbuk. Di sini kami juga menumbuk kelapa parut yang sudah disangrai supaya teksturnya lebih halus saat dicampurkan ke dalam sayur kuah babancinya. Untuk daging ini kami presto karena biasanya kalau direbus itu lebih lama jangka waktunya dibanding dengan mempresto. Hai semuanya, jadi di sini kami bakal motong sama ngulek bawang-bawangan, cabai sama kemiri, jahe, kunyit. Jadi perkenalan dulu nih, nama aku Azra Barus, nama aku Adil Cindaiful. Nah, jadi di sini aku bakal potong ya.
Setelah bumbu dipotong-potong, kalian bisa masukkan ke dalam chopper atau ditumbuk. Tadinya kami ingin menumbuk, tapi ternyata melihat dengan adanya bumbu yang sangat banyak, jadi kami milih untuk menchoppernya. Saya Mutia Kalisa. Saya Salsa Nabila. Di sini saya akan menyangrai bumbu-bumbu. Dan saya akan mengoseng bumbu-bumbu. Proses menyangrai ini adalah proses memasak di atas api kecil tanpa minyak ataupun mentega dengan diaduk-aduk terus hingga kecoklatan dan mengeluarkan bau harum. Ini digunakan agar kandungan air di dalam rempah-rempah tersebut itu semakin sedikit. Selanjutnya, tumis sebuah bumbu yang sudah dicopper menggunakan sedikit minyak. Tapi di sini kami tidak memakaikan minyak lagi karena di dalam bumbu-bumbu yang sudah dicopper kami menyampurkan sedikit minyak. Jadi kalau misalkan teman-teman chopper yang nggak pakai minyak, teman-teman bisa nambahin minyak di wajannya sedikit ya untuk menumis. Saya Gibran Alfadisi, di sini saya akan memotong daging. Halo, perkenalkan, nama saya Dr. Stuardiansyah. Nama saya Adit Martian. Di sini saya akan memasukkan bumbu-bumbu sayur babancinya. Pertama-tama kalian bisa masukkan kaldu, lalu jangan lupa nyalakan apinya ya guys. Setelah api menyala, lanjutkan memasukkan bumbu rempah yang sudah dicopper tadi ke dalam panci. Aduk kuah kaldu dengan bumbu rempah yang sudah dimasukkan agar merata sepenuhnya. Lalu lanjut masukkan 3 bumbu rempah yang sudah langka dan sudah ditumbuk ke dalam kuah babancinya juga. Selanjutnya, masukkan air kelapa yang sudah disiapkan. Oh iya teman-teman, jangan lupa masukin kelapa parut sangrai ke dalam bumbunya juga. Di sini saya lupa record, jadi jangan lupa ya, habis air kelapa ini kalian masukin itu. Selanjutnya, masukkan gula merah yang sudah diiris dan juga daging yang sudah dipotong-potong ke dalam kuah babancinya. Selanjutnya masukkan ketumbar bubuk setengah sendok makan, jangan banyak-banyak atau sesuaikan sesuai selera. Setelah kuah mendidih, jangan lupa masukkan santan dan diaduk terus-menerus
secara perlahan agar santan tidak pecah. Dan yang terakhir, teman-teman bisa masukin buah kelapa mudanya, dan teman-teman sebenarnya bisa motong-motong lebih kecil, tapi di sini kami sempat lupa untuk motong-motong, jadi gede-gede banget deh. Setelah jadi, sayur bebanci siap disajikan dengan nasi ataupun lontong, dan ini emang masih kelihatannya sepi banget. Oke, mungkin untuk rasanya sendiri di sini overall udah enak. Tapi minusnya itu kami kurang halus nih bumbunya. Jadi masih ada sedikit tekstur di kuah babancinya, dan mungkin sebagian orang suka, tapi sebagian orang ada yang gak suka. Tapi mungkin lebih baiknya lagi ya bumbunya halus agar lebih enak dan gak cepet enak gitu kalau dimakan. Nah, jadi gimana nih buat teman-teman semua, kan udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Next time bisa dong teman-teman masak sayur bebanci pakai resep dari kelompok kami, dijamin enak. Tapi ikutin ya step-stepnya, dan jangan sampai bumbu-bumbunya tuh nggak halus kayak kelompok kami nih. Kelompok kami masih banyak banget kurangnya, tapi insya Allah itu jadi pembelajaran buat kami juga. Oh iya, aku Amandita Putih Firdaus mewakili kelompok 2 sayur bebanci mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya karena telah menonton video dari awal hingga akhir. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.